rumah yang terbaru mereka yang menjadi proyek terakhir bapaknya, hanya itu yang berurusan dengan bank. Tetapi guys, rumah yang satunya lagi juga ternyata masih berurusan dengan bank, alias masih dijaminkan ke... Konflik harta gono gini antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali disorot setelah seorang pendukung Sarwendah dengan akun @nadeakroma membongkar dugaan bahwa Sarwendah menjadi korban ketidakterbukaan informasi dalam pembagian aset pasca perceraian. Menurutnya, sebelum resmi bercerai, Sarwendah sempat memilih 2 rumah sebagai bagian dari harta gono gini, dengan keyakinan bahwa cicilan salah satu rumah yang masih tersangkut bank akan dibantu oleh Ruben sesuai kesepakatan lisan yang disampaikan. Namun belakangan diketahui bahwa rumah kedua yang dipilihnya ternyata juga masih dijaminkan ke bank. Fakta yang baru terungkap setelah perceraian resmi terjadi. Ia menilai hal ini menjadi bukti bahwa Sarwendah tidak sepenuhnya mendapat informasi utuh saat proses pembagian aset berlangsung, sehingga keputusannya justru berujung merugikan. Ia turut menyayangkan tanggapan pihak Ruben yang berdalih bahwa pemilihan properti sepenuhnya keputusan Sarwendah sendiri, padahal status jaminan bank pada properti tersebut tidak pernah disampaikan sejak awal. Kondisi ini pun disebut menjadi salah satu faktor mengapa Sarwendah kerap dituding tidak bersyukur oleh publik, padahal pembagian harta yang diterimanya tidak seideal yang terlihat di permukaan. Halo guys, pelajaran yang bisa diambil dari kasus SW ini mengenai harta gono gini, apabila one day suatu saat nanti kita tidak bisa memperjuangkan atau mempertahankan rumah tangga, jangan pernah mau dikasih harta gono gini atau memilih harta gono gini yang masih berurusan dengan bank atau yang dalam tanda kutip 2 itu masih ngutang. Sekalipun dari pihak mantan suami mengatakan bakal dibantu cicilannya, jangan percaya guys. Itu hanya perkataan laki-laki yang lagi waras. Kalau dia lagi mabuk bensin, dia akan mengatakan bahwa penyesalan terbesarnya adalah memanjakan kalian, memenuhi kebutuhan kalian, tidak menuruti semua kemauan kalian. Ya kali suami orang menuruti kemauan anak istrinya, ya kan? Terus ngapain dia kerja siang malam, kaki di kepala, kepala di kaki kalau bukan untuk keluarga? Kalau dia merasa keberatan dengan membiayai keluarga, jangan menikah apalagi punya anak. Jadi kalau kau single, apapun yang kamu hasilkan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Contohnya guys, si SW ini, dia percaya dengan mulut laki-laki yang mengatakan bahwa cicilan rumah yang akan menjadi harta gono gininya itu bakal dibantu, cicilannya itu ke bank, bakal dibantu bayarin gitu. Karena sewaktu mereka sebelum sah bercerai, mereka sudah berdiskusi masalah harta gono gini. Dan si SW ini hanya minta 1 rumah untuk tempat dia dan anak-anaknya. Tetapi dia prepare atau keinginan dia adalah rumah mereka yang terbaru, karena itu adalah proyek terakhir bapaknya. Tetapi dia tahu bahwa rumah itu masih berurusan dengan bank atau masih nyangkut di bank. Jadi dia berdiskusi mengenai cicilannya. Dari pihak mantan suami mengatakan sebelum sah bercerai bakal dibantu pembayaran cicilannya, makanya dia percaya. Dan si mantan suami juga mengatakan karena mereka punya 4 properti, 2 rumah, 1 villa, 1 apartemen. Jadi mereka berdiskusi bahwa masing-masing harus dapat 2 properti. Karena dia dikasih 2 properti sebagai harta gono gini, maka dua-duanya dia pilih rumah guys. Tetapi kalian tahu apa plot twistnya? Plot twistnya adalah si SW ini hanya tahu rumah yang terbaru mereka yang menjadi proyek terakhir bapaknya, hanya itu yang berurusan dengan bank. Tetapi guys, rumah yang satunya lagi juga ternyata masih berurusan dengan bank, alias masih dijaminkan ke bank suratnya. Dan dia tahu setelah mereka bercerai, saat dia meminta surat rumah tersebut karena direncanakan mau dijual aja. Dari pihak mantan suami mengatakan bahwa surat rumah tersebut juga sudah dijaminkan ke bank. Jadi kebayang gak sih guys? Kalian suami istri tidak tahu bahwa suami kalian menjaminkan salah satu surat dari properti kalian. Gimana coba rasanya? Dan yang paling membagongkan adalah tanggapan dari pihak mantan suami yang mengatakan, kan dia yang memilih rumah tersebut, bukan kami yang menentukan.
Memang benar si SW yang memilih rumah tersebut sebagai harta gono gini. Tetapi kalian tidak memberitahu bahwa surat rumah tersebut telah dijaminkan ke bank. Kalau seandainya diberitahu di awal, kemungkinan besar si SW tidak akan memilih itu. Dia akan memilih properti yang lain yang tidak berurusan dengan bank lagi. Jadi guys, ini salah satu faktor penyebab si mantan istri ini dihujat banyak orang. Karena dianggap sebagai mantan istri yang tidak bersyukur karena telah mendapatkan banyak harta gono gini. Aduh Markona, ribet banget jadi janda lu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Bisa-bisanya tuh ya mantan suami minta rincian, ngenafkain anaknya doang. Sama mantan istri, kasian banget tuh mantan istri. Udah dia yang ngurus anak, dia yang ngerawat tuh sampai kayak gimana. Dia cuma ngasih nafkain anaknya aja, minta rincian, diaudit apa segala macam. Gak percaya banget. Ngehina banget ya. Si mantannya itu kayak direndahin banget gitu loh. Dikirain dia mau makan duitnya kali ya. Nih kalau mau bantuin kasih nafkah mah sesuka lu aja lah, ikhlasnya lu lah buat anak lu. Jangan kayak orang susah gitu tuh mantan suami. Kalau nggak sanggup ngebiayain, mantan istri lu juga bisa ngebiayain. Jadi nggak usah kayak orang susah, dia juga mampu. Guys, baru kali ini aku dengar cerita para selebritis yang mengaudit nafkahnya untuk anak-anaknya setelah mereka berpisah. Baru kali ini, jujur. Tapi mungkin ada sebelum-sebelumnya, tapi aku nggak pernah dengar. Baru kali ini. Gini loh, kalau pandangan saya gini, bisa-bisa aja diaudit. Dan aku rasa pasti Mami S juga ada perinciannya tentang itu. Cuma yang dikhawatirkan itu seperti ini. Ini pandangan aku ya. Ketika anak-anak itu nanti mulai memahami dan mengerti dan mulai gede gitu. Kok ayah kami ketika berpisah dengan bunda, setiap rupiah yang dia berikan ke bunda, yang dititipkan ke bunda untuk menafkahi kami, kok harus dihitung ya? Harus dicatat ya. Ayah kami sebenarnya ikhlas nggak sih kasih makan kami? Ayah kami ini tulus nggak sih? Merasa memiliki kami nggak sih? Karena setahu kami, yang namanya kasih sayang orang tua itu tiada tara, tiada batas, tak ternilai gitu. Bahkan nyawa orang tua pun rela diberikan untuk anak. Tapi kok ayah kami mengaudit apapun yang sudah dia berikan untuk menafkahi kami lewat ibu kami. Berarti ayah kami nggak ikhlas dong memberikan makanan untuk kami gitu. Memberikan pakaian untuk kami. Memberikan tiket kami jalan-jalan. Terus prestasi yang kami dapatkan selama ini tuh, kalau seandainya ayah menghitung-hitung, itu gimana ya? Itu dari pandangan saya. Dan pada akhirnya anak-anak itu akan dengan sendirinya menilai orang tua mana yang layak dan pantas untuk dipanggil sebagai orang tua. Oke, mungkin saat ini ketika kita sedang berseteru dengan ibu mereka, kayak semua kekesalan kita, semua emosi kita, semua hal yang menurut kita ini kayaknya harus dibuka nih, harus diaudit nih. Itu karena keegoisan semata semuanya dilakukan. Tapi kita lupa impact negatif dari itu semua untuk diri kita dalam jangka waktu yang lama. Apa yang terjadi? Apakah anak-anak itu semakin mencintai kita, ataukah anak-anak itu akan merasa semakin jauh dengan kita? Anak-anak tidak minta dilahirkan. Anak-anak tidak minta untuk hadir ke dunia ini. Anak-anak sebenarnya tidak minta untuk kalian nafkahi, tapi itu adalah kewajiban. Tapi apakah kewajiban kalian tuh harus dihitung? Tapi monggo-monggo aja, kembali ke pihak masing-masing. Tapi kalau memang harus diaudit, dan ini materi ini salah satu yang dipikirkan untuk masuk ke materi perkara, aku rasa sih ya sah-sah aja. Dan aku yakin Mami S juga pasti dia siap mempertanggungjawabkan itu semua kok. Oke, menurut kalian gimana? Kira-kira pantas nggak seorang ayah atau seorang ibu ketika mereka berpisah, mereka akan mengaudit semua pengeluaran mereka? Bisa contoh kayak beli pampers, misalnya mereka kayak kebelet pipis, lagi pergi kemana-mana, itu semua dicatat. Lagi mau pengen permen, beli permen. Lagi mau beli cilok, itu semua dicatat, diaudit ya guys. Sekalian aja turunin KPK, BPK semua ya, Badan Keuangan. Turunin semua untuk mengaudit nafkah dari seorang ayah terhadap anaknya lewat tangan ibunya. Yes, Mami. Aku yakin Mami bisa memberi list-listnya. Oke? Kalian sudah lihat belum guys? Pengacaranya SW tunjukkan bukti-bukti lelang, bukti-bukti pinjol, bukti dan yang lain. Nah kemarin itu Sarwenda tunjukin bukti di podcastnya si Denny Sumargo, tapi dipelintir lagi guys. Kata si pengacara itu malah si pengacara itu si Sarwenda yang nunjukinnya. Padahal dia yang nunjukin guys.
Tapi selalu fakta diputar-balikan guys. Kalau menurut kalian itu pengacara blunder enggak sih? Katanya nggak ada lelang, si Ruben katanya yang ditekan. Tapi sekarang pengacaranya tunjukin bukti-bukti. Kan kalau ada bukti-bukti yang valid, itu yang kita percaya loh, bukan asumsi, bukan cerita. Kita di sini bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Gimana supaya prosesnya cepat selesai? Butuh pengakuan, butuh gentleman. Salah akuin salah, benar akuin benar, jangan benar diakuin salah, salah diakuin benar. Hanya butuh apa coba kalian? Kalian jawab sendiri ya, dia butuh apa sebenarnya? Nah menurut saya nih enggak ya, bukan karena saya perempuan ya, tapi menurut hati kecil saya, SW di sini yang setelah aku tonton bukti-bukti yang ditunjukkan SW dan yang ditunjukkan video oleh si pengacaranya itu, makin percaya saya bahwa si RO ini hanya butuh pembenaran, bukan butuh kebenaran. Semoga ini cepat selesai, tidak panjang lebar lagi. Semakin panjang akan semakin banyak banget nanti aib-aib yang kebongkar. Kenapa semakin banyak aib-aib yang kebongkar? Karena untuk dia ngomong di sana, untuk membuktikan nanti ditunjukin bukti. Nah gitu-gitu nggak akan ada habisnya. Nah sedangkan ini akan tinggal rekam jejaknya. Aduh kasihan dah anak-anaknya, dah kasihan. Mau siapapun yang benar, tapi feeling saya Sarwenda benar. Karena sebelum-sebelumnya mereka cerai itu dipuja-puja loh Sarwenda ini sama Ruben. Katanya dia kalau nggak dibeliin nggak mau beli. Padahal kartu kredit dikasih. Itu kan ada kan berseliweran tuh FYP kita kan. Nah jadi menurutku itu loh, kita banyak loh manusia di dunia ini, jika dia udah benci selalu mempelintir-pelintir mencari kesalahan-kesalahan. Dia nggak mencari kebenaran tapi pembenaran. Supaya apa tujuannya? Ayo kalian jawab di kolom komentar, tujuannya apa? Karena baru tadi saya tonton bahwa pengacaranya si Sarwenda sudah menunjukkan bukti-bukti. Nah bukti-bukti itu tuh menurut saya itu adalah bukti yang valid, ada buktinya. Nah kalau asumsi kan aduh udah deh, nggak mau memojokkan ya, hanya saya ngomongin yang udah beredar di media gitu. Nah jadi kalau bisa udah stop. Itu pengacara membantu menyelesaikan masalah. Yang pengacaranya Ruben itu yang menurut saya itu sangat blunder ya, tentang penyakit yang 3 huruf itu. Dia yang nunjukin, orang lain yang disalahkan. Sedangkan itu cek pribadi mantan suami istri, dia yang nunjukin di podcastnya si ini. Sudah rame diklarifikasi, tapi klarifikasinya menurut aku nggak masuk di akal juga guys. Nah kalau menurut kalian gimana? Tolong jawab di kolom komentar ya guys.